Hello agripreneurs, kali ini kita bahas kelapa lagi ya. Biasanya, kelapa yang cepat berbuah dan pohonnya pendek rata-rata punya buah yang kecil dan dagingnya juga tipis. Tapi, kalau mau buahnya besar dan dagingnya juga tebal, biasanya kelapa ini lama berbuah dan tinggi pohonnya. Sekarang, kalau kamu mau tanam kelapa yang pohonnya pendek, cepat berbuah dan buahnya besar, kelapa genjah entok jawabannya. Seperti apa sih kelapa genjah ini? Sebelum bahas lebih lanjut, kamu bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya. Tentunya kalau kamu tertarik informasi seputar dunia agribisnis yang inspiratif. Saat ini, kelapa yang pohonnya pendek dan cepat berbuah sangat dicari. Bahkan kalau bisa, ada pohon kelapa yang buah dan pelepahnya hingga delosor ke tanah, yang penampakannya seperti ini nih. Tapi sampai sekarang kami belum pernah menemukan tanaman kelapa yang seperti ini. Dan kalau agripreneurs tahu, silahkan share di kolom komentar ya. Gak cuma tanamannya yang pendek, ukuran buah dan komponen produksinya juga menjadi salah satu kriteria tanaman kelapa yang kita cari. Seringkali, kalau kita mau tanam kelapa dengan kriteria seperti itu adalah sebuah pilihan. Mau tanaman pendek atau buah yang besar. Untuk memperoleh keunggulan keduanya, pemulia tanaman kelapa menyilangkan kelapa dalam dan genjah untuk memadukan kedua keunggulannya, yang biasa kita sebut dengan kelapa hibrida. Tujuannya, agar diperoleh hasil persilangan yang memiliki karakter cepat berbuah, produksi tinggi, dan sejumlah keunggulan lainnya. Hasil perakitan ini jelas sangat ideal untuk saat ini. Harapannya, karakter tanaman yang diperoleh bisa mempercepat dan meningkatkan produksi kelapa. Dengan begitu, petani bisa memperoleh hasil yang optimal dengan lebih cepat. Tapi, kelapa hibrida ini bukannya nggak ada kelemahan. Yang perlu kamu tahu, kelemahan dari kelapa jenis ini benihnya relatif mahal. Biaya produksi perakitan kelapa hibrida terbilang tinggi, karena proses persilangan dilakukan secara manual oleh ahli polinasi. Proses manual ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tinggi. Balai Penelitian Tanaman Palma, sebagai lembaga riset tanaman palma milik pemerintah, tidak dapat memproduksi benih dalam waktu cepat dan skala yang sangat besar. Ada keterbatasan-keterbatasan untuk memproduksi kelapa sesuai dengan permintaan konsumen. Buat kamu yang cari kelapa pendek, produksinya tinggi, dan ukuran buah cukup besar, kelapa genjah entok dari Kabupaten Kebumen punya karakter yang cukup mendekati harapanmu itu. Kelapa genjah entok ini dilepas oleh Menteri Pertanian tahun 2019. Punya karakteristik unik sehingga lulus dalam sidang pelepasan varietas. Sekarang kita jabarkan dulu deskripsi varietasnya. Dari deskripsi itu, kami coba mengamati karakter buahnya. Buah yang diambil relatif besar di antara populasi buah yang ada saat itu. Jadi, ukuran buah ini bukan ukuran rata-rata dan tidak mewakili populasi buah secara keseluruhan, hanya sebagai sampel saja.
Buahnya cukup besar, mirip dengan ukuran buah kelapa dalam. Lingkar buah polar 62 cm dan lingkar buah ekuatorial 61 cm. Berat buah sekitar 1.500 gram. Ketebalan daging buah bisa lebih dari 11 mm. Lalu, berat daging buahnya 475 gram. Karakter buah ini cukup mirip dengan kelapa dalam. Misalnya, kita bandingkan dengan kelapa dalam Bojong Bulat yang cukup dekat lokasi perkembangannya di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Perbandingan ini menggunakan sejumlah contoh dari kelapa genjah entok. Kami ambil buah kelapa sebagai contoh dengan ukuran yang cukup besar. Contoh kelapa genjah entok ini berat dan komponen-komponen buahnya mendekati kelapa dalam Bojong Bulat yang berukuran kecil. Karena keunggulannya itu, sejumlah daerah berminat mengembangkan kelapa genjah ini. Petani daerah lain atau bahkan sejumlah pemerintah daerah melakukan pengembangan kelapa genjah ini di daerahnya. Tentu saja karena untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapanya. Salah satunya seperti Kabupaten Kulon Progo yang ingin mengembangkan kelapa genjah entok karena kurangnya regenerasi petani penderes nira. Petani muda saat ini makin enggan untuk menyadap nira kelapa. Tingkat kesulitan dan resiko menyadap nira kelapa dalam sangat tinggi. Sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera ringan, sedang hingga berat, dan bahkan bisa juga mengakibatkan kematian. Maka dari itu, dengan pengembangan kelapa genjah entok yang memiliki karakter cepat berbuah hanya 3 tahun setelah tanam dan pertumbuhan tinggi yang lambat, bisa lebih memudahkan pekerjaan penyadap nira kelapa. Menurut informasi, nira yang dihasilkan dari kelapa genjah entok ini cukup tinggi. Tapi, kami belum pernah mendapatkan informasi detail terkait produksi nira varietas ini. Dan kalau memang produktivitas niranya tinggi, kelapa genjah entok sangat berpotensi sebagai pengganti kelapa dalam untuk memproduksi nira. Kalau kita lihat hasil penelitian Balit Palma, salah satu varietas kelapa genjah punya produksi nira 2,17 liter per hari. Sedangkan untuk kelapa dalam, umumnya bisa menghasilkan nira lebih dari 3 liter per pohon per hari. Tapi, meski produktivitas niranya lebih rendah, keselamatan penderes lebih diutamakan. Moga video kali ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like dan share juga video ini ke teman-temanmu. Kalau ada pertanyaan, masukan, atau kamu mau diskusi, langsung tulis aja di kolom komentar. Ketemu lagi di video berikutnya.